Wafatnya ulama dan banyaknya musibah salah satu tanda kiamat. Kita baru saja kehilangan sosok ulama yang lurus, guru teladan yang berdakwah di jalan Allah, Syekh Ali Jaber dan Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, semoga Allah menyayanginya. Pada awal tahun 2021, Indonesia juga kehilangan Habib karismatik dari Jawa Tengah, Al-Habib Jafar bin Muhammad Al-Kaf yang wafat di kediamannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebelumnya 4 ulama karismatik lebih dulu berpulang pada Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020, yaitu Al-Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hijrah Tegal, Jawa Tengah, Kiai Haji Kohwatul Adib Munawar, Pesantren Langitan, Jawa Timur, Kiai Haji Faik Robayan, Jepara, Jawa Tengah, dan Al-Habib Umar bin Akil bin Yahya, Gresik, Jawa Timur. Beberapa bulan sebelumnya, ulama Betawi Kiai Haji Rizki Zulkarnain juga meninggal dunia pada usia yang tergolong muda, yaitu 38 tahun. Kamis tanggal 24 September tahun 2020. Dan masih banyak lagi orang-orang saleh yang berpulang ke rahmatullah. Wafatnya para ulama dijadikan indikasi bahwa pertanda kiamat semakin dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menggenggam ilmu dengan sekali mencabutnya dari para hambanya. Namun Dia menggenggam ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga, jika tidak disisakan seorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka tersesat dan menyesatkan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebagian tanda datangnya hari kiamat diangkatnya ilmu dan tinggallah kedunguan, kebodohan." Permisalan ulama di muka bumi seperti bintang yang ada di langit. Bintang dapat memberi petunjuk kepada orang yang berada di gelap malam, di daratan maupun di lautan. Jika bintang tak muncul, manusia tak mendapatkan petunjuk. Demikian sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dai lulusan Mesir asal Kalimantan Selatan Ustaz Dr. Miftah El Banjari mengatakan, seiring wafatnya para ulama, Allah angkat pula ilmunya kembali padanya. Manakala Allah ingin mengangkat ilmu, maka Dia wafatkan para ulamanya yang lurus. Ketika ulama yang hak banyak wafat, ini pertanda Allah mencabut berkah ilmu. Tersisalah ulama simbolik yang tidak faqih. Ketika dimintai fatwa, mereka berfatwa atas hawa nafsu. Satu orang pejabat meninggal dunia. Selang beberapa hari sudah ada penggantinya. Tapi, satu orang ulama wafat, beberapa puluh tahun belum tentu ada penggantinya, kata Ustaz Miftah yang juga pakar ilmu linguistik Arab itu. Al-Quran juga menegaskan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah ayat 11. Selain wafatnya ulama, banyaknya peristiwa gempa bumi, musibah, dan bencana alam termasuk tanda-tanda kiamat. Saat ini kita dapat saksikan sendiri banyaknya bencana terjadi seperti gempa, banjir, tanah longsor, gunung meletus, bahkan kekeringan. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah dalam satu hadisnya, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ustaz Miftah mengatakan, banyaknya musibah banjir dan bahkan daerah yang tidak pernah terkena banjir pun mengalami banjir. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena majelis taklim, majelis zikir dan solawat banyak yang tutup. Hendaknya apa yang kita lihat hari ini dapat kita jadikan iktibar bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad lalu benar-benar terjadi saat ini. Karena itu, sebelumnya datangnya kematian, mari kita kuatkan akidah, perbanyak amal saleh dan tingkatkan keimanan. Wallahu a'lam.